Ayat hari ini adalah Mazmur 40, ayat 1-8. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Amin. Satu hal yang pasti kita rasakan saat menjalani hidup di dunia ini adalah bahwa kehidupan yang kita jalani tidaklah mudah. Beban dari hari ke hari tidaklah ringan, dan kita tiba-tiba menyadari bahwa jalan hidup ini lebih berat dari yang kita duga. Saat saya masih kecil, saya berpikir bahwa jika masa ini berlalu dan saya menjadi dewasa, saya akan mengetahui segalanya tentang kehidupan. Namun, seorang ibu diaken yang sudah lanjut usia yang saya kunjungi baru-baru ini mengatakan hal ini kepada saya. Semakin lama saya hidup ini menjadi semakin berat dan semakin banyak kekhawatiran. Seiring bertambahnya anggota keluarga dan keturunan, semakin banyak pula pokok doa saya. Pemazmur hari ini sedang membicarakan perasaan yang sama. Nas hari ini dengan jujur menunjukkan eksistensi kehidupan kita yang seperti itu. Jika kita melihat ayat 3 tertulis, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Alkitab terkadang menggambarkan hidup kita sebagai lubang kebinasaan atau lumpur rawa. Bukan sekadar lubang biasa, betapa frustrasi dan putus asanya keadaan itu, sehingga digambarkan sebagai kebinasaan. Ini binasaan karena terlalu baik, melainkan karena terlalu absurd dan terlalu menyakitkan, hingga digambarkan lubang kebinasaan. Dalam terjemahan lain, kata ini juga diartikan sebagai lubang limbah atau kubangan kotoran. Lubang dan lumpur seperti selokan ini adalah tempat di mana semakin kita meronta, semakin dalam kita terperosok. Inilah tempat yang tidak dapat diselesaikan oleh waktu dan tidak dapat kita lepaskan dengan kehendak kita sendiri. Dan ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita menghadapi momen-momen seperti ini. Meskipun dari luar kita tidak mengatakan apa-apa, di dalam hati kita merasa seperti terkepung dari segala arah. Dan satu-satunya yang bisa kita lihat hanyalah langit di atas. Jika masalah itu terbatas pada diri saya sendiri, saya mungkin bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Tetapi jika itu adalah masalah anak saya atau keluarga saya, hati kita mudah hancur. Meskipun kita berdoa, tidak ada yang berubah seketika. Dan waktu terus berlalu tanpa henti sementara situasinya tetap sama. Itulah yang disebut lubang kebinasaan. Namun, Alkitab tidak berhenti hanya pada mengungkapkan realitas kita. Daud, sang pemazmur, hari ini mengaku seperti ini dari tengah-tengah lubang itu, dari tempat kehidupan yang seperti selokan. Mari kita lihat ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Amin. Inti dari ayat 2 adalah penantian. Meskipun dalam Alkitab bahasa kita dimulai dengan aku, dalam bahasa Ibrani aslinya itu dimulai dengan pengulangan. Menanti, aku menanti. Tidak hanya dimulai dengan penantian, tetapi juga menggunakan kata penantian 2 kali secara berulang. Dengan kata lain, ini berarti menanti dengan menggertakkan gigi. Meskipun hidupku sangat sulit dan berat, aku akan menanti. Apa yang terjadi ketika aku menanti dan terus menanti di saat-saat sulit dalam hidup? Di saat-saat ketika sepertinya tidak ada yang mau mendengarkan ceritaku, tertulis bahwa Allah mendengarkan ceritaku dan menjawabku. Kita sedang mempelajari kitab Mazmur. Ada satu hal yang sama-sama dikatakan. Dalam situasi yang sulit, Daud meratap kepada Allah. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Namun, mengapa Daud bisa meratap? Karena ia percaya pada kemampuan Allah yang tidak menyembunyikan dirinya tetapi menyatakan dirinya dan berfirman, Allah yang dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya. Maka ia maju ke hadapan Allah dan meratap. Daud adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Penantian yang dimaksud di sini bukanlah kepasrahan atau menyerah.
Ini bukan tentang melepaskannya begitu saja sambil berpikir, "Yah, dia akan mengurusnya." Ini adalah tentang tinggal di hadapan Tuhan, sambil menantikan waktunya, percaya bahwa Allah pasti akan bekerja. Oleh karena itu, yang perlu kita nantikan bukanlah penyelesaian masalah ini, melainkan kita perlu menantikan Tuhan, Allah yang akan menyelesaikan masalah itu dalam hidup kita. Ketika kita berseru kepada Allah, Dia adalah pribadi yang tidak akan mengabaikan ketulusan hati kita. Dia tidak hanya mendengar, tidak hanya menghibur dan berempati, tetapi hari ini Dia adalah pribadi yang bertindak secara langsung. Jika kita melihat ayat 3 sekali lagi tertulis, Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa. Kata lobang di sini dalam bahasa Ibrani aslinya berasal dari kata kubur. Ini berarti berada dalam situasi seperti kematian, dalam keputusasaan dan kematian yang tak berujung ini. Karena kita berada di tempat kematian, yang tidak dapat kita keluarkan dengan kekuatan kita sendiri, Allah harus mengangkat kita secara langsung. Tepat di tempat itulah pekerjaan Allah dimulai. Ketika kita menyerahkan segalanya dan mengangkat kedua tangan, ketika kita menyerah dan berkata, "Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku datang kepadamu dengan mengangkat kedua tangan." Allah tidak hanya mengulurkan tangannya, tetapi juga memegang tangan kita dan membangkitkan kita. Kemana Dia meletakkan tangan yang telah dibangkitkan itu? Tertulis bahwa Dia menempatkannya di atas bukit batu. Bukit batu bukanlah tanah yang licin. Itu adalah tanah di mana kita bisa berjalan lagi. Allah memindahkan kita ke tempat di mana kita dapat melanjutkan perjalanan itu lagi. Namun, ada bagian yang tidak boleh kita salah pahami. Allah bukanlah pribadi yang menunggu sampai kita menyerah. Dia bukanlah pribadi yang melemparkan kita ke selokan itu untuk mematahkan kekeras kepalaan kita, sambil berkata, "Aku akan mematahkan kekeras kepalaanmu sampai kamu menyerah." Ketika kita hidup karena keinginan dan keserakahan duniawi, kita menjadi jauh dari Tuhan. Dan tempat yang jauh dari Tuhan itu menjadi tempat dosa, tempat kematian, seperti selokan. Ketika kita terikat oleh dosa, terikat oleh keserakahan, tidak dapat berbuat apa-apa, dan kehilangan segalanya. Lalu datang ke hadapan Tuhan, Allah yang selalu kita berfirman, "Aku akan membangkitkanmu sekali lagi." Dia tidak menegur atau marahi, tetapi Dia berkata, "Karena kamu kembali, aku akan menjadikanmu anakku. Kamu adalah anakku saat itu, dan kamu adalah anakku sekarang. Jadi jangan khawatir." Dan mengeluarkan kita dari lumpur itu. Apa hasil dari anugerah itu? Mari kita baca ayat 4 bersama-sama. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Tertulis, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Allah mengubah bibir kita. Dia mengganti keluh kesah dengan pujian, mengganti ratapan dengan nyanyian kita. Nyanyian ini bukanlah nyanyian yang kita buat dengan paksa, melainkan pujian yang Allah letakkan di mulut kita dengan menuntun hidup kita secara pribadi. Allah ingin kita mengakui dengan bibir kita nyanyian yang Dia tulis dan gubah, serta izinkan dalam hidup kita. Nyanyian ini tidak berakhir sebagai penghiburan pribadi kita. Itu tidak berakhir sebagai kemuliaan pribadi yang memuji Allah. Banyak orang yang mengawasi kita akan melihatnya dan menjadi percaya kepada Tuhan. Alkitab bahkan mencatat bahwa mereka akan menjadi takut. Allah mengubah keluh kesah satu orang untuk membangkitkan iman banyak orang. Saya akan meringkas firman ini. Jemaat yang terkasih, khotbah hari ini dimulai dari lobang kebinasaan, sebuah jurang yang tidak dapat kita keluarkan dengan kekuatan kita sendiri. Namun, Allah mengubah keluh kesah itu menjadi nyanyian dan mengakhirinya dengan nyanyian baru. Bukan sekadar melodi baru, tetapi Dia mengubahnya menjadi nyanyian yang setiap hari, setiap saat, menyanyikan kembali bagaimana anugerah Allah telah turun ke dalam hidup kita. Allah kita adalah pribadi yang mengubah keluh kesah menjadi nyanyian. Meskipun tempat kita berdiri saat ini masih terasa seperti lumpur rawa, kita harus menanti dan terus menanti. Kita harus menanti dan percaya kepada Allah yang mendengarkan kita, yang mengangkat kita, dan yang memberikan nyanyian baru di mulut kita. Pagi ini saya memberkati dalam nama Tuhan agar nyanyian baru yang Allah letakkan di bibir Anda dapat dinyanyikan dengan sepuasnya di dalam kehidupan, pekerjaan, dan keluarga Anda. Dan saya memberkati agar melalui pujian kita, jadi traktor dia. Banyak orang mendengarnya pada state, kadang-kadang apa mujtun. Hey,